Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan placement test intensifikasi bahasa Arab daring tahun 2020. Sebelum mengikuti tes, pastikan kalau kalian, para peserta placement test, sudah melihat pembagian kelompok yang sudah diinformasikan di Sismik dan juga di grup Telegram ya. Selain itu, pastikan juga kalau kalian sudah bergabung di WhatsApp grup kelompoknya masing-masing. Nah, ini penting karena dari kelompok grup WhatsApp ini nantinya segala informasi terkait link soal dan link daftar hadir itu nanti dikomunikasikan oleh pengawas melalui grup WhatsApp tersebut. Gitu. Sebelum mengikuti placement test ini, pastikan juga kalian sudah menginstal aplikasi Zoom As ya. Untuk mengetahui cara pemakaiannya, mungkin bisa tanya ke temannya atau juga lihat tutorialnya yang sudah banyak di YouTube begitu. Baik, nanti di saat tes kalian juga harus memastikan sinyalnya dalam kondisi baik ya, sehingga saat melaksanakan atau mengerjakan soal tes nanti tidak ada kendala begitu. Karena pengalaman yang sudah-sudah ketika tes TOEFL daring tahun lalu, tes daring beberapa waktu lalu, bagi yang sinyalnya jelek itu putus-putus gitu. Belum selesai mengerjakan sudah soalnya macet. Jadi usahakan kalian mencari posisi atau tempat yang memang sinyalnya mendukung untuk melaksanakan tes daring ini. Oke, pada tes kali ini nanti soalnya akan berjumlah sebanyak 50 butir soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 1,5 jam. Jadi kalian harus memastikan kalau 1,5 jam ini cukup untuk mengerjakan soal. Karena bagi mahasiswa yang mengerjakan lebih dari 1,5 jam, bisa dipastikan jawabannya tidak terekam. Jadi nanti di blanko di Google Form-nya, di lembar jawaban Google Form-nya, akan ada keterangan sudah tidak menerima tanggapan gitu ya. Jadi kan sayang sudah capek-capek mengerjakan, jawabannya tidak terinput di data unit pengembangan bahasa. Jadi pastikan mengerjakan soalnya tidak lebih dari 1,5 jam. Oke. Untuk teknis pelaksanaannya, jadi nanti pengawas akan mengundang kalian untuk masuk ke meeting yang sudah dibuat oleh pengawas masing-masing. Jadi nanti pengawas akan membuat undangan Zoom dan kalian nanti diberi ID atau linknya, link untuk menuju ke meetingnya, dan juga ID dan password meeting yang dibuat oleh pengawas. Kemudian nanti setelah kalian sudah masuk semua di Zoom itu, pengawas akan menyampaikan instruksi terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh, apa saja yang harus dilakukan selama placement test intensifikasi bahasa Arab ini. Oke, jadi nantinya kalian juga akan diminta mengisi daftar hadir menggunakan Google Formulir ya, yang linknya bisa jadi akan dibagikan melalui Zoom atau melalui WA Group gitu. Jadi saya akan tunjukkan dulu tampilan dari Google Formulir untuk mengisi daftar hadirnya. Tampilannya nanti seperti ini, sebentar. Saya share screen terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Nah, oke, kita lihat nanti akan ada link. Nah, kalian tinggal klik linknya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi, di sini daftar hadir placement test intensifikasi bahasa Arab daring tahun 2020. Di sini kalian harus mengisi nama menggunakan huruf kapital. Kita coba ya. Misalnya di sini namanya Aisyah. Pakai huruf kapital, jangan lupa. Kemudian NPM, masukkan NPM kalian, 20 sekian ya misalnya. Kemudian pilih jurusan sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Kalau yang PAI,
klik PAI atau PBA dan lain sebagainya. Di sini banyak pilihannya. Dimulai dari yang atas ini untuk Fakultas Tarbiyah, kemudian dilanjutkan untuk Fakultas Syariah, kemudian FEBI, dan yang paling bawah ini FUAD ya. Misalnya kalian jurusan PBA, klik. Nah, klik yang PBA, kemudian lanjutkan. Nah, pilih kelompoknya. Kalian berada di kelompok mana? Misalnya kalian kelompok 1, klik 1. Tapi kalau kalian ada di kelompok 5, klik 5. Nah, kelompok 1 dan 2 ini kan memang digabungkan jadi satu grup WhatsApp-nya. Tapi kalian tetap harus mengklik sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau 2, klik 2, kelompok 2, klik 2. Kalau kelompok 6, klik 6, seperti itu. Kemudian baru kirim. Nah, ketika sudah ada tanda seperti ini, artinya kalian sudah mengisi daftar hadir, gitu ya. Berarti sudah selesai. Pastikan ini benar-benar sampai selesai, sampai terkirim, sampai ada tulis kirim tanggapan lain seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya setelah pendaftaran, pengisian daftar hadir selesai, pengawas nantinya juga akan mengirim link soal, ya. Link soalnya itu kurang lebih seperti ini. Saya akan tampilkan juga. Jadi bentuk soalnya, oke. Oke. Nah, ini dia. Ini contoh soalnya ya, bukan contoh soal, tapi ini contoh tampilan dari Google Form untuk soal placement test intensifikasi bahasa Arab tahun 2020. Jadi setelah kalian tadi mengisi daftar hadir dengan menulis nama dan lain-lain, untuk sebelum mengerjakan soal, kalian juga diminta untuk mengisi data diri kembali. Nah, ini tulis lagi namanya menggunakan huruf kapital seperti tadi. Jangan sampai salah, karena data yang kalian tulis ini nantinya akan berpengaruh dalam penulisan nama di sertifikat kalian kalau kalian nanti lulus. Jadi kalau dari awal kalian salah nulis nama atau NPM, itu nanti repot sendiri ya. Oke, di sini nanti ditulis nama menggunakan huruf kapital, NPM, kemudian jurusan juga dipilih, kemudian pilih kelompok berapa, sama dengan yang tadi, kemudian klik berikutnya. Nah, baru di sini nanti akan ada soal kembali. Gitu. Nah, untuk soalnya, untuk contoh soalnya saya tentu tidak bisa bagikan di sini, tapi saya akan sedikit memberi gambaran bagaimana bentuk soal placement test intensifikasi bahasa Arab ini agar kalian bisa sedikit belajar untuk mempersiapkan ini. Baik. Oke. Kita lihat dulu. Nah. Oke. Nah. Jadi ini contoh soalnya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, soal yang pertama ini tentang isim isyarah ya. Isim isyarah dan isim domir. Jadi di sini ada soal yang pertama, titik-titik Fatimah, titik-titik mudarrisatun. Oke. Di sini kalian harus menentukan nih. Fatimah ini kan perempuan ya. Jadi di sini tentang apa tadi? Isim isyarah. Tentang isim isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk itu harus sesuai. Kalau bendanya perempuan, maka kata tunjuknya juga harus perempuan. Kalau kata tunjuknya bendanya laki-laki, maka kata tunjuknya harus laki-laki. Kita lihat di sini. Di sini ada Fatimah. Ya. Sebentar, kita ulang lagi. Fatimah ini kan perempuan. Coba kita lihat. Oke. Sebentar, saya hidupkan dulu pointernya ya. Oke. Di sini ada Fatimah. Nah, Fatimah ini kan perempuan ya. Jadi kita lihat, di sini kita akan eksekusi kata tunjuk yang tidak perempuan. Jadi kalau
karena di sini Fatimah perempuan, maka kata tunjuknya juga harus perempuan, maka isim isyarah yang laki-laki harus kita eksekusi. Hadza ini kan kata tunjuk untuk laki-laki ya, berarti ini bukan. Huwa bukan isim isyarah dan ini untuk laki-laki, maka bukan. Nah, kalau yang di bawah ini ada, ini harusnya hadhihi ya. Hadhihi ini betul ya, maksudnya hadhihi memang kata tunjuk untuk perempuan. Hiya ini juga isim domir untuk perempuan. Jadi jawabannya antara dua. Kalau enggak jim itu dal. Dan kita lihat nih jawaban setelahnya. Nah, di sini mudarrisatun. Mudarrisatun kan juga perempuan. Maka kita lihat huwa ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya, maka ini bukan. Dan hadhihi perempuan. Jadi yang betul jawabannya adalah dal. Berarti isinya hiya Fatimah. Hadhihi, oh kebalik ini ya. Harusnya hadhihi Fatimah hiya mudarrisatun. Nah, ini sedikit terjadi kesalahan soal karena memang saya ngopi di soal-soal zaman dulu ya, soal-soal tahun lalu yang sekarang pasti insya Allah sudah diperbaharui. Jadi jawabannya hadhihi Fatimah hiya mudarrisatun, seperti itu. Baik, kita melaju ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Zalika Umar, sodiqoti. Ini harusnya sodiki ya. Baik. Umar itu kan perempuan ya. Umar kan laki-laki ya. Maka kalau laki-laki kata tunjuknya juga harus laki-laki, isim domirnya juga harus laki-laki begitu. Jadi intinya di soal yang pertama dan kedua ini kalian harus mempelajari isim isyarah dan juga isim domir agar bisa menyesuaikan benda dengan isimnya ya, benda bisa menyesuaikan bendanya dengan kata tunjuknya atau isim isyarahnya begitu. Soal yang ketiga ini juga sama ya. Ini juga sama tentang isim isyarah. Baik, kita akan coba kerjakan. Baik. Yang mbak ini kan titik-titik babun. Wa titik-titik saburotun. Babun ini muzakkar atau muannas? Ya, ini muzakkar. Kemudian saburotun ini adalah muannas. Kalau dikatakan ini laki-laki, kalau yang ini perempuan ya. Perempuan. Tandanya perempuan ada apa? Ada tak marbutohnya. Oke. Baik. Nah, kita lihat nih, berarti di sini titik-titiknya ini juga harus berisi isim isyarah yang laki-laki dan yang ini isim isyarah yang perempuan. Nah, kita cek dulu nih. Yang awal kita checklist yang laki-laki berarti itu jawabannya ya. Haza laki-laki ya. Oke, berarti ini kemungkinan jawaban. Zalika juga untuk laki-laki ya. Jadi ini mungkin kemungkinan jawabannya. Haza juga sama, ini laki-laki. Kalau hadhihi ini untuk perempuan ya, padahal di sini harusnya laki-laki. Berarti ini tidak mungkin. Baik, kita lihat nih di sini yang perempuan. Berarti kita cek zalika perempuan salah. Berarti nomor jawaban alif jelas salah. Karena harusnya di sini isinya perempuan. Zalika juga salah. Ini salah. Nah, hadhihi benar atau salah? Hadhihi memang perempuan ya, kata tunjuk untuk perempuan. Maka jawabannya adalah yang jim. Hada babun wa hadhihi saburotun. Oke, jawabannya adalah jim. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di soal keempat sama, masih sama juga tentang isim isyarah. Ini harusnya tidak ada titik-titiknya ya. Jadi pertanyaannya, mahadza, apakah ini? Sebentar saya hidupkan dulu penanya. Oke. Mahadza, apakah ini? Hadza titik-titik. Nah, hadza itu kan isim isyarah untuk muzakkar ya, untuk laki-laki. Maka bendanya juga harus laki-laki. Oke, sa'ah ini muzakkar atau mu'anas? Mu'anas ya, dia perempuan. Tandanya apa? Ada tak marbutohnya. Berarti jawaban alif jelas salah. Abi. Kemudian yang ba abi. Abi ini laki-laki atau perempuan? Abi ini memang laki-laki ya, tapi dia bukan benda karena di sini ma ya, bukan man. Ya, jadi ba ini juga salah. Kemudian saburotun. Saburotun ini tidak laki-laki ya karena dia ada tak marbutohnya, jelas ini salah. Maka
yang sudah pasti jawabannya adalah kitabun. Jadi, mahadza, hadza kitabun. Seperti itu, mudah ya. Selanjutnya, nah untuk soal selanjutnya ini berhubungan dengan fi'il ya, dengan kata kerja. Di sini ada pertanyaan, sebentar. Di sini ada pertanyaan, hal anta titik-titik qoriban minal jami'ah. Apa ini yang isinya ini harusnya tinggal ya. Kalau melihat jawabannya, ini artinya di sini isinya tinggal. Apakah kamunya untuk laki-laki, tinggal dekat dari kampus? Nah, kalau anta itu disesuaikan. Apakah taskunina, apakah taskunu, atau yaskunu, atau naskunu? Kira-kira apa? Kalau taskunu untuk anti ya. Ini agak sulit. Anti. Berarti ini jawabannya salah. Taskunu atau yaskunu? Kalau naskunu untuk nahnu ya jelas salah karena ini kita, sedangkan ini anta. Kalau anta yang benar pakai taskunu. Jawabannya adalah ba. Begitu. Karena kalau yaskunu itu untuk huwa ya. Untuk huwa. Oke. Jadi soal yang akan keluar itu juga tentang fiil ya. Selain isim isyarah, isim domir juga ada tentang fiil. Baik, selanjutnya adalah maza fi masai ya intan. Oke, ini juga tentang fiil. Kita akan bahas. Baik, di sini apa yang kamu kerjakan di sore hari ya Intan? Maza fi masai ya Intan. Nah, di sini Intan ini kan perempuan, nama perempuan. Maka domirnya nanti harus untuk anti ya. Taf'alu. Kalau anti pakai taf'alu nggak? Enggak ya. Kalau taf'alu jelas salah. Yaf'alu juga salah. Ini yaf'alna salah, yaf'alu salah. Yang betul adalah taf'alina. Jadi kalian bagi yang sudah sedikit-sedikit lupa materinya, bisa dihafal ya. Ini semuanya fiil, tadi fiil mudhari', ini juga fiil mudhari'. Taf'alina. Maza taf'alina fi masa'i ya Intan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini soal terakhir ya. Walaupun soalnya di placement test nanti ada 50 soal, tapi di sini saya memberi contohnya hanya sebanyak 7 saja. Ya, jadi yang penting sudah tahu gambarannya, soalnya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, oke, di soal ketujuh ini kalian harus bisa menjawab sapaan. Ya, sapaan dalam bahasa Arab itu ungkapan-ungkapan sapaan itu ada beberapa. Di sini contohnya ada syukron. Syukron ya Farida. Terima kasih ya Farida. Nah, untuk membalas kata syukron atau terima kasih itu di dalam bahasa Arab harusnya menggunakan apa? Kita lihat dari sini. Ahlan bik. Ahlan bik betul atau salah? Salah ya, karena ahlan bik itu jawaban untuk ahlan wa sahlan. Ya, untuk selamat datang. Sedangkan wa anta kadzalik seperti itu bukan jawabannya? Bukan ya. Oke, ilaliko juga bukan ya. Ilaliko juga bukan karena ilaliko itu pasangannya nanti ma'as salamah. Nah, untuk kata syukron itu jawabannya adalah afwan. Jadi afwan itu bukan berarti terima kasih, bukan berarti maaf saja, tapi bisa menjadi jawaban untuk ucapan terima kasih. Jadi artinya soal tentang jawaban-jawaban sapaan ini juga nanti keluar. Bisa jadi pertanyaannya kaifa haluka, bisa jadi pertanyaannya sobahul khair, bisa jadi pertanyaannya ilaliko gitu ya, bisa jadi pertanyaannya ahlan wa sahlan. Jadi kalian juga harus belajar bagaimana balasan dalam ucapan sapaan di dalam berbahasa Arab. Oke, seperti itu. Baik. Nah, oke, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jaga kesehatan baik-baik sehingga bisa terus melaksanakan
kegiatan pembelajaran daring di tahun 2020 ini. Dan bagi mahasiswa baru, selamat bergabung di kampus kita tercinta IAIN Metro. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.